Halo, selamat siang teman-teman. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari standar error dan pengertian dari central limit theorem, teman-teman. Mohon disimak ya. Baiklah teman-teman, pengertian dari standar error itu sendiri adalah sebuah standar defisiasi dari rata-rata ya. Jadi bila kita mempunyai beberapa kelompok data, misalnya 3 kelompok ya teman-teman, jadi maka kita akan mempunyai 3 buah sebuah nilai rata-rata itu sendiri teman-teman. Jadi bila kita hitung dari nilai standar deviasi dari 3 buah nilai rata-rata tersebut teman-teman, maka nilai standar defisiasi dari nilai rata-rata tersebut dinilai sebagai nilai standar error teman-teman. Jadi simbol standar error itu sendiri itu untuk sampel adalah S per Y atau kadang-kadang ditulis dengan SE teman-teman. Jadi rumusnya itu menghitung dari nilai standar error itu tuh sendiri tuh rumusnya tuh S per 9 sama dengan kuadrat S kuadrat 2 per N itu teman-teman. Jadi contohnya, jadi misalkan kita itu mempunyai data jumlah anakan padi varietas pandan wangi teman-teman. Contohnya itu misalkan sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan ya. Tingkat satunya itu ada 28, 32, 15, 21, 22, 17, 17, 14, 29, 28, 27, 29 teman-teman. Nah, jadi misalkan yang kedua itu 30, 30, 27, 22, 24, 20, 17, 27, 30 dan 26 teman-teman. Misalkan yang ketiga itu ada 36, 40, 31, 26, 30, 24, 22, 14, 31, 39 dan 36 teman-teman. Jadi misalkan dari semua ke 10 rata-rata tersebut dari 1, 2, 3 rata-ratanya misalkan yang pertama itu tadi kan 23,25. Nah, yang kedua itu misalkan 24 sampai 25 teman-teman. Nah, yang tingkat ketiga itu tuh 30. Jadi teman-teman, secara teori sendiri standar error itu adalah sebuah standar deviasi dari nilai rata-rata. Dari contoh di atas tadi, nilai rata-rata ada 3 buah ya teman-teman ya. Misalkan jadi yang pertama tadi kan ada 23 sampai dengan 25. Lalu yang kedua tadi ada 24 sampai 25. Dan yang ketiga tadi kan ada 30 teman-teman. Nah, oleh karena itu bila kita hitung dari nilai standar deviasi dari ketiga nilai tersebut itu, maka nilai itu disebut juga nilai standar error teman-teman. Dari keseluruhan data di atas tadi, lihat rumus cara menghitung standar deviasi di bagian tadi teman-teman yang saya sudah awal jelaskan tadi. Namun untuk keperluan praktis, maka perhitungan nilai standar itu sendiri, standar error itu sendiri teman-teman tidak dihitung dari nilai rata-ratanya, tetapi langsung dihitung dengan dari keseluruhan data dengan rumus. Nah, misalkan nilai standar error data itu sendiri itu seperti tadi kan temannya yang sudah saya jelaskan, S per Y sama dengan kuadrat S per 2 per N sama dengan kuadrat misalkan 47, sekian-sekian. Nah, per 36 sama dengan kuadrat misalkan dari hasil jumlah pembagian tadi lalu dikecilkan lagi. Jadi untuk mencari nilai S kuadrat per 2, lihat cara menghitung varians tadi teman-teman, begitu. Baiklah teman-teman, yang kedua tentang central limit theorem. Nah, jadi penjelasannya itu tuh teman-teman adalah sebuah hubungan antara distribusi populasi dengan bentuk distribusi sampling teman-teman dari nilai rata-rata tersebut kan. Jadi hubungan yang tadi itu yang pertama itu tuh hubungannya itu ada rata-rata dari distribusi rata-rata sampel itu sendiri sama dengan rata-rata populasi dan tidak bergantung pada besarnya
sampel teman-teman, dan bentuk distribusi populasi itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada dengan penambahan jumlah sampel, maka distribusi rata-rata sampel itu akan mendekati distribusi normal dan tidak bergantung pada bentuk distribusi populasi. Jadi central limit theorem itu sendiri teman-teman ya, jadi sangat penting di dalam statistika inferensia, karena adanya trauma ini memungkinkan kita untuk menafsirkan parameter populasi dari sampel yang harus mengetahui distribusi populasi teman-teman, begitu. Jadi di dalam teorema ini terdapat diketahui untuk sebuah pendekatan ke distribusi normal. Jadi distribusi rata-rata sampel tidak memerlukan lagi untuk sampel yang besar teman-teman. Jadi dengan sampel sebesar 30 lah telah terjadi pendekatan ke distribusi normal. Jadi contohnya itu misalkan jumlah kunjungan di puskesmas per tahunnya itu berdistribusi miring ke kiri. Jadi dengan rata-rata itu tuh misalkan ada 60 orang jadi per hari, dan standar deviasi sebesar 20. Jadi bila kita ambil sebesar 30 hari atau 1 bulan, maka kita buka beberapa probabilitas jumlah kunjungan lebih dari 65 orang. Jadi yang pertama-tama itu kita hitunglah kesalahan dari baku rata-rata, kemudian kita hitung nilai Z untuk 65 orang itu sendiri. Jadi tadi rumusnya itu A atau per X atau sama dengan Q per kuadrat N, kemudian 20 atau per 30. Nah itu kan kalikan per bulan kan teman-teman. Jadi kita hitung perkecilkan misalkan 3,65 teman-teman, begitu. Nah nanti di Z atau sama dengan X atau U kuadrat atau per Q per X kuadrat, jadi kita lihat dari jumlah tadi kan 65 orang sampel. Nah jadi yang contohnya itu kan yang diperlukan hanya 60, jadi kita bagikan 3,65, kita jumlahkan teman-teman ya, misalnya 1,37 begitu. Jadi peluang Z itu kan yang tadi sudah saya jelaskan tadi, 1/37 atau dengan sama dengan 0,085 atau setara dengan 8,5% teman-teman. Jadi jika pada intinya jika terdapat sampel berukuran N dan mempunyai rata-rata, X bar yang diambil dari populasi berukuran N itu sendiri yang lebih besar dengan sembarang distribusi, dan rata-rata mio atau seperti simpangan baku stigma kecil, maka distribusi rata-rata akan mendekati distribusi normal. Dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi, ada rumus kan, lalu ada central limit teorem ini berlaku untuk misalnya tuh ada dua cara, yaitu penarikan sampel dari populasi yang sangat besar, lalu populasi dianggap besar jika sampel itu sendiri diambil lebih dari 30 atau N lebih dari 30 teman-teman. Yang kedua itu ada distribusi populasi tidak dipersoalkan. Nah begitu teman-teman, itu tuh untuk hanya berlaku untuk yang kedua itu saja ya teman-teman. Itulah penjelasan saya tentang pengertian dari standar error dan pengertian central limit theorem itu sendiri teman-teman. Jika saya ada kata salah-salah kata atau kurang dimengerti, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dadah.